Katanya matematika, tapi kok nggak ada rumus-rumusan gitu. Iya, benar-benar. Bahasnya memang mantap lah. Ya Allah, gajinya Masya Allah banget gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasuro di channel Rio Bagas. Kembali lagi di segmen Kupas Tuntas Jurusan. Untuk kesempatan kali ini kita membahas kembali mengenai ranahnya sosum gitu, dan sekarang di FEB yaitu di jurusan akuntansi gitu bersama Mbak Asna. Halo Mbak Asna, gimana kabarnya di sana? Halo Bagas, alhamdulillah baik banget di sini. Kamu gimana di sana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat gitu. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi ini, bisa dipersilahkan dulu untuk Mbak Asna kenalan sih. Oke, halo Bagas, halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Asna Modiantika, boleh panggil Asna. Aku dari S1 FEB UGM, dari SMA 1 Selawi, tepatnya semester 5 sekarang. Tuh, ini udah mulai mahasiswa pertengahan gitu ya, Mbak? Yeah. Udah mulai mau lulus nih, oke. Udah mulai mau lulus. BTW, sekarang lagi kesibukannya apa kalau boleh tahu nih? Aku masih megang di organisasi gitu di sana. Terus sama ada event juga. Nanti besok tepatnya acaranya. Oke. Itu di BEM atau di apa? Aku ada dua, yang satu itu kayak badan pers gitu, yang satunya lagi kayak kelompok studi gitu. Kalau yang event besok itu dari yang FEB-nya gitu sih. Oke, menarik sekali. Jadi saya menghadirkan pemateri yang memang ini tuh worth it banget buat ngomongin tentang akuntansi ini, apalagi Mbak Asna ini dari UGM dan beliau bisa menyampaikan dari perspektif mahasiswa UGM gitu istilahnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan jurusan akuntansi ini. Nah, sebenarnya aku juga agak bingung nih Mbak. Pernah sebelum video ini itu aku bahas tentang jurusan sosum juga, yaitu di manajemen. Nah, sebenarnya apa sih Mbak perbedaan dari jurusan manajemen sama akuntansi gitu? Oke, sebenarnya itu dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Jadi kalau manajemen kan kita tahu kayak lebih manage atau mengelola suatu perusahaan gitu ya, atau organisasi profit atau non-profit gitu. Tapi kalau misal di ranah akuntansi itu kita lebih ke analisis atau merancang atau membuat gitu ya laporan keuangan dari suatu perusahaan gitu, entah itu perusahaan yang profit atau perusahaan non-profit gitu. Jadi kita nanti bakal ngeanalisis data-data keuangannya, terus kita juga bisa ngambil keputusan dari hasil data tersebut gitu. Jadi antara manajemen dan akuntansi itu sebenarnya saling melengkapi gitu. Jadi nanti manajemen itu yang mengelola perusahaan secara keseluruhan. Nanti kalau akuntansi itu lebih ke yang data-data keuangannya gitu. Oke, berarti kayak layaknya seorang manajer pun ketika mereka bekerja kan butuh yang namanya data, dan data ini dihasilkan dari akuntan dan diproses oleh si manajemen gitu. Jadi mungkin ya memang saling melengkapi gitulah ya istilahnya. Iya, benar-benar. Oke, mungkin kita Mbak kan udah semester 5 ya sekarang. Jelasin singkat gitu dong tentang makulnya. Apa aja sih yang dipelajari di akuntansi ini? Oke, sebenarnya kalau di akuntansi itu kita mulai dari semester 1 ya. Mulai dari semester 1 tuh kita belajarnya itu masih umum. Jadi kita kayak dapat irisannya antara ilmu ekonomi sama manajemen gitu loh. Jadi kan biasanya ilmu ekonomi itu sendiri, kemudian manajemen sendiri. Nah, tapi di dalam ilmu ekonomi sama manajemen itu pasti butuh akuntansi gitu. Jadi akuntansi itu nanti bakal dapat bukan semua sih, beberapa matkul gitu dari ilmu ekonomi sama dari manajemen gitu. Nah, beberapa di antaranya itu kayak matematika ekonomi, statistika ekonomi, manajemen, bisnis pengantar gitu. Nanti baru di semester 2 dan seterusnya kita bakal dapat yang lebih ke akuntansian gitu. Misalnya
akuntansi manajemen, akuntansi biaya, terus juga ada akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan. Nah, yang ada lagi juga perpajakan, terus ada pengauditan juga. Ada juga kita di akuntansi kan kita nggak cuma nganalisis data laporan keuangan gitu kan, tapi kita juga bikin kayak desain sistem gitu buat suatu perusahaan, tapi tentang akuntansinya gitu. Jadi kita ada matkul namanya sistem teknologi informasi, ada sistem informasi akuntansi, terus juga ada sistem pengendalian manajemen juga ada, analisis desain sistem juga ada. Jadi hampir semua itu tuh gabungan dari ilmu ekonomi dan manajemen gitu. Yang menarik dari Mbak Asna ini tuh sebenarnya dulu pas SMA kalau nggak salah tuh kan Mbak Asna rumpunya saintek gitu ya. Iya benar. Mbak Asna anak IPA. Nah, kenapa nih Mbak tiba-tiba ngambilnya akuntansi yang mana nih? Ranahnya tuh berbeda banget kayak gitu. Jadi kayak ya di ekonomi ya kita membahasnya akuntansi yang memang berkaitan dengan angka dan lain-lain seperti itu. Jadi kok bisa seperti itu gitu? Jadi sebenarnya kita kan waktu kelas 10 dulu ada peminatan ya. Peminatan atau apa ya, jalur apa gitu lupa aku namanya. Jadi aku tuh dulu dapatnya waktu kelas 10 tuh ekonomi. Terus aku sebenarnya waktu SMP mau ke SMA itu aku juga bingung nih mau IPA atau mau IPS ya gitu. Karena aku suka dua-duanya gitu loh. Jadi antara IPA sama IPS tuh aku balance sukanya. Nah, tapi sebagian besar kan pas mendukungnya IPA gitu kan. Jadi aku masuk IPA. Nah, alhamdulillahnya waktu kelas 10 aku dapet peminatannya itu ekonomi. Nah, aku suka banget tuh sama ekonomi, tapi aku bingung kayak nanti kedepannya aku ekonomi mau apa ya? Maksudnya aku kan di sini juga ada usaha nih, daripada nanti kalau misal aku ilmu ekonomi, mungkin aku nggak terlalu dapat yang sisi dari akuntannya, dari manage-nya gitu. Jadi waktu SBM itu aku sebenarnya bingung antara manajemen sama akuntansi gitu. Tapi karena waktu itu kan dulu zamannya aku itu kalau mau masuk SBM itu harus lihat proporsi nilainya gitu kan. Betul. Nah yang tertinggi itu waktu itu matematika gitu. Jadi aku mikirnya kayak kalau aku manajemen nanti kayak susah nih masuknya kalau misal matematikanya terlalu tinggi. Terus aku akhirnya ngambilnya akuntansi. Iya, soalnya kayak aku juga kaget ya waktu itu istilahnya tiba-tiba kok di Instagram ibunya kok UGM akuntansi gitu. Soalnya kayak gak kebayang aja gitu. Nah, soalnya tuh gini nih Mbak, bagi teman-teman yang IPS juga tuh kalau misal mau ngambil akuntansi apalagi di UGM itu tuh kayaknya masih berat banget. Perlu beberapa kali pemikiran dan konsekuensi yang harus dilaksanakan. Tapi kok Mbak Asna bisa berani gitu untuk mengambil kesempatan itu gitu? Kan kayak... Iya ya, aku juga bingung sih sebenarnya. Sebenarnya waktu itu aku ada teman IPS juga waktu di SMA. Jadi aku kayak ceritanya sama dia gitu loh. Jadi kayak aku mau daftar ke IPS nih, tapi aku sebenarnya waktu itu masih bingung mau apa aja ya gitu. Aku terus tanya-tanya kan. Terus dia sebenarnya pengennya di UGM juga, tapi dia akhirnya nggak di UGM nih karena ada pilihan lain yang menurut dia itu lebih cocok gitu buat dia. Terus aku akhirnya tanya-tanya, terus oke lah cocok, ternyata akuntansi oke juga gitu loh. Dan aku mikirnya ya waktu itu kayak aku anak IPA nih, aku bisa matematika dan katanya waktu itu kan kayak akuntansi tuh matematikanya banyak banget gitu. Jadi wah apa aku bisa ya akuntansi nanti gitu. Dan ternyata waktu aku di FEB UGM kayak 80% lagi ternyata emang anak-anak IPA yang banyak di FEB UGM gitu loh. Dan aku juga waktu itu kan kayak pertama kali aku datang ke FEB ya, kayak duh aku anak IPA sendiri nih, nanti aku di sana bisa survive nggak ya gitu. Ternyata waktu aku kenalan sama teman-teman kebanyakan malah juga dari IPA gitu. Oke. Nah, mungkin kita balik lagi ke pembahasan. Bagi teman-teman kan yang mau ngambil akuntansi di UGM istilahnya gitu, mereka ingin lebih persiapan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari perspektif Mbak Asna sendiri itu matkul apa gitu yang perlu extra effort lebih buat paham gitu. Istilahnya sulit lah. Kalau dari aku itu kan ada beberapa bidang gitu ya. Jadi misalnya ada pengauditan, ada akuntansi, kemudian ada perpajakan, ada akuntansi sektor publik gitu kan beda-beda. Kebanyakan orang-orang sulit memahami itu di bagian akuntansinya. Kayak jadi kan akuntansi yang core-nya gitu ya. Core-nya itu ada mulai dari akuntansi pengantar, akuntansi keuangan menengah, akuntansi lanjutan gitu. Sebenarnya kalau di akuntansi pengantar itu kita masih bisa fine-fine aja gitu nerimanya. Nah, akuntansi lanjutan yang walaupun
dia itu masih udah tahap ketiga gitu ya, tapi kita juga masih bisa nerima dengan paham gitu loh. Tapi kalau di akuntansi yang menengah itu tuh kayak materinya tuh banyak banget, dan kan dijadiin di 2 semester nih, ada akuntansi menengah 1 sama 2, dan dua-duanya tuh materinya sangat banyak gitu loh, dan komprehensif banget. Jadi kayak kalau kita nggak paham di akuntansi menengah 1, kita bakal susah paham di akuntansi menengah 2 gitu loh. Jadi kayak saling sambung menyambung gitu kan. Jadi kayak kalau kita udah nggak paham di awal, kita bakal susah nanti di akhirin. Menurut aku itu yang susah di akuntansi itu, akuntansi keuangan. Terus gini nih Mbak, yang namanya mahasiswa kan nggak lepas sama yang namanya tugas dan praktikum gitu. Nah, sempat ada pembahasan sebelumnya, kalau misal anak akuntansi ini tuh tugas dan praktikumnya ngapain gitu Mbak? Oh iya. Oke. Sebenarnya kalau tugas dan praktikum tuh macam-macam banget ya. Jadi kan kita matkulnya banyak banget nih, yang tadi udah aku jelasin, ada akuntansi murninya, ada pengauditan, ada sektor publik dan lain-lain gitu. Sebenarnya di masing-masing itu tuh kita ada tugas yang berbeda-beda juga gitu. Kayak misal di akuntansi keuangan, kita lebih ke bikin jurnal, kemudian kita bikin siklus keuangan gitu suatu perusahaan. Nah kalau di aku tuh akuntansi sektor publik ya, atau yang pemerintahan itu baru ada di semester 4 gitu. Jadi dari semester 1 tuh aku kayak fokusnya ke perusahaan yang komersial gitu, perusahaan swasta gitu. Jadi kayak nanti kita kayak analisisnya laporan keuangan perusahaan yang waktu itu swasta gitu. Nah, waktu kita udah ambil akuntansi sektor publik, kita bakal nganalisinya laporan keuangan yang dari negara gitu, yang dari Republik Indonesia ya tentunya ya. Jadi kan ada macam-macam gitu kan di dalamnya. Kalau yang di Indonesia ini ada misal RPJMN nih. Jadi kita bakal kayak nganalisis dari rencana jangka panjangnya Indonesia sampai ke rencana jangka pendeknya gitu, ke kabupaten-kabupaten itu sama nggak, terus nanti di laporan keuangannya tuh udah bener nggak gitu. Terus kalau misal di pengauditan, kita bakal ngaudit ya, namanya juga pengauditan. Jadi kita bakal ngaudit laporan keuangan perusahaan, entah itu perusahaan swasta ataupun dari pemerintahan gitu ya. Jadi nanti kita bakal ngasih opini, ini tuh laporan keuangannya tuh wajar atau enggak nih. Misal ada fraud, ada error gitu. Jadi menurut aku yang paling unik dari yang akuntansi itu menurut aku pengauditan sih. Karena pengauditan itu kayak di atasnya akuntansi gitu loh. Jadi bakal mengawasi seluruh akuntan-akuntan yang ada gitu. Terus kalau misal perpajakan, tahu ya kayak bikin SPT, kemudian menghitung PPh, PPN gitu. Kalau praktikum, ya praktikumnya kayak tadi, kayak lebih ke siklus akuntansi, analisis laporan keuangan, bikin laporan keuangan gitu. Oke, memang berbicara banyak sekali data gitu ya di sini. Iya. Matematikanya main banget ya sih kalau kayak gini ya. Ya sebenarnya ya. Kalau matematika tuh kayak nggak kan kalau kita di SMA kayak matematika tuh kayak yang hitung-hitungan ada rumus-rumusnya nih. Betul. Tapi kalau di akuntansi tuh nggak ada gitu loh. Jadi rumusnya tuh lebih ke yang manajemen keuangan, itu ada rumus-rumusnya gitu. Kayak misal kita nganalisis saham gitu, itu ada rumus-rumusnya nanti. Terus kalau misal ngitung rasio dari analisis laporan keuangan, itu ada rumusnya. Tapi kalau misal secara umum nih kita nulis kayak dari data transaksi perusahaan, kita masukin ke jurnal tuh itu sebenarnya nggak ada rumusnya gitu loh. Jadi aku kayak agak kaget, kayak katanya matematika, tapi kok nggak ada rumus-rumusan gitu. Terus kayaknya aku mikir waktu itu kayak, wah ini sih nggak harus orang IPA sih, kayak anak IPS juga pasti bisa banget ini. Kita kan mesti ada kayak peminatan atau konsentrasi gitu ya. Nah kalau di akuntansi UGM ini tuh di semester berapa dan apa aja tuh peminatannya? Oke, kalau peminatan itu kita mulai di semester 5 ini kita udah mulai ambil peminatan sih sebenarnya. Jadi ada macam-macam gitu ya. Nanti ada akuntansi keuangan, terus ada akuntansi pemerintahan gitu ya, akuntansi sektor publik, ada perpajakan juga, ada pengauditan, sistem informasi akuntansi, sama akuntansi syariah gitu. Jadi ada beberapa itu yang beda-beda semuanya gitu. Kalau misal sebenarnya kalau ditanya ya, yang paling banyak minatnya itu ada kurang satu lagi, akuntansi manajemen. Tuh akuntansi manajemen juga banyak peminatnya ya, karena itu kan kayak irisan dari manajemen sama akuntansi gitu kan. Nanti kita bakal lebih ke misal mengambil keputusan dari laporan keuangan buat para manajer di perusahaan gitu. Yang paling sedikit itu sekarang di sistem informasi akuntansi sih, karena itu kan kayak kita bikin suatu desain aplikasi sistem gitu ya,
yang buat akuntansi. Dan sedangkan kita tuh di akuntansi nggak terlalu terfokus pada itu gitu loh. Lebih ke dari awalnya itu kita lebih ke laporan keuangan. Jadi kayak peminatnya tuh sebenarnya banyak ya, cuman karena mungkin nggak terlalu disosialisasiin dari awal, nggak terlalu dipelajarin dari awal, jadi kayak sedikit gitu. Padahal sebenarnya itu seru sih, kayak bikin sistem gitu buat akuntansi. Oke. Nah tapi kalau Mbak Asna sendiri milihnya apa nih kalau boleh tahu? Aku pengennya nanti akuntansi manajemen gitu. Jadi nanti aku mikirnya kayak dapat 2 hal gitu loh. Jadi antara akuntansi aku dapat, manajemen juga aku dapat gitu loh. Jadi nanti ke depannya aku bisa jadi akuntan manajemen. Nah selain itu kalau sebenarnya kan kita kalau punya skill di laporan keuangan itu kayak nilai plus banget kan. Nanti kalau misal kita udah terjun ke perusahaan, kita mau jadi manajer pun pasti kalau dipandang nih manajer itu bisa lihat laporan keuangan nih gitu. Terus manajer itu bisa nganalisis data-data keuangan, bisa nganalisis data-data transaksi gitu, kayak nilai tambah banget gitu loh buat satu perusahaan. Jadi kayak aku bisa dapat 2 poin di akuntansi manajemen ini. Menarik sekali pilihannya gitu. Jadi memang kita perlu banget sih untuk visioner dalam hal sebuah pilihan gitu. Iya benar-benar. Memang mantap lah. Oke. Nah terus gini nih Mbak, nanti kan pasti yang namanya mahasiswa harus magang atau internship gitu. Nah kalau Mbak sendiri itu di semester berapa dan di institusi yang mana gitu? Kalau sebenarnya magang tuh sekarang ada ininya ya, ada kayak platformnya gitu. Jadi kita harus daftar ke Merdeka Belajar gitu, kampus Merdeka itu. Jadi kita harus daftar dulu di situ, dan kebetulan kalau di fakultasnya aku tuh kita harus menyelesaikan mata kuliah wajib dulu, baru kita bisa magang gitu. Sedangkan mata kuliah wajibnya kita itu bakal selesai di semester 5 atau di semester 6 nanti gitu. Jadi kita belum bisa magang. Tapi kalau misal waktu itu belum ada yang sistem kampus Merdeka itu, kita sebenarnya udah bisa magang. Cuma waktu itu kan kita masih kayak semester 3, semester 4 gitu kan. Jadi kita waktu itu belum bisa banget buat magang. Nah, rencananya nih kalau di semester 6 kita udah selesai mata kuliah wajibnya, sebenarnya ada beberapa pilihan. Kita bisa ada di KAP gitu, kantor akuntan publik. Jadi di situ nanti kita bisa kayak ngaudit gitu, jadi auditor junior gitu, bisa jadi konsultan juga di situ, magang gitu ya. Terus ada juga misal di pemerintahan kita juga beberapa diantaranya tuh kita kayak magang di misal Garuda Indonesia gitu. Nanti kita di sana jadi kayak financial analysnya gitu. Jadi manajer keuangannya juga bisa gitu. Terus kayak di perusahaan swasta misalnya kayak Grab, Gojek, Dana gitu-gitu ya, kayak Tokopedia gitu, kita juga bisa misalnya jadi yang tadi kayak financial analyst, kita juga bisa jadi manajer keuangan. Terus kita juga bisa menganalisis performance gitu dari keuangan perusahaan gitu. Terus juga kita bisa magang juga di organisasi sektor publik, misalnya dari BPK, BPKP, terus DCP, DJP juga bisa, OJK juga bisa. Jadi kayak sebenarnya kita banyak banget pilihannya gitu loh, antara dari awal dari pengauditan sampai ke yang pemerintahan tuh kita bisa magang di semua itu. Dan sebenarnya kalau magang kan kita dilihat dari nanti ya konsentrasi atau peminatannya kita gitu. Iya, jadi kalau misal akuntan manajemen mungkin lebih baiknya kita magang di kayak yang perusahaan swasta gitu ya. Jadi kalau misal yang pengauditan nanti di kantor akuntan publik gitu. Nah biasanya kalau anak-anak di FEB itu lebih suka dia itu magang di KAP yang udah Big Four gitu. Jadi tahu kan yang ada di PwC gitu, terus ada EY gitu. Mereka lebih suka di situ karena ya lebih menjanjikan gitu loh. Berbicara mengenai magang kan kayak istilahnya persiapan kita lebih atau pengalaman kerja kita lebih agar ketika nanti jadi fresh graduate itu punya istilahnya nggak cuma materi tapi dalam hal praktek pun kita bisa gitu. Nah, berbicara mengenai ini nih Mbak, sebenarnya kalau akuntansi sendiri itu tuh nanti kalau udah lulus tuh bisa bekerja di ranah apa aja nih? Oke, kalau misal dari magang itu kita bisa tahu ya, nanti kita bisa jadi auditor, kita bisa jadi akuntan sektor publik, bisa jadi akuntan perusahaan, bisa jadi analis keuangan, bisa jadi manajer keuangan. Kalau misal perpajakan nanti kita bisa jadi konsultan pajak juga bisa. Terus kalau misal nanti kita misal ambil international tax, nanti kita juga bisa
jadi konsultan pajak luar negeri juga bisa. Terus analis laporan keuangan ya itu penting banget sih, karena kalau dari misal di zaman sekarang nih kan kayak saham kan lagi ini banget ya, lagi booming banget nih. Jadi kayak perusahaan tuh butuh-butuhnya analis laporan keuangan gitu. Apalagi investor gitu kan. Investor pasti bakal lihat banget kinerja dari laporan keuangan perusahaan gitu. Jadi analis laporan keuangan tuh benar-benar dibutuhin banget gitu. Terus kita juga bisa jadi akuntan forensik nih. Jadi kayak di laporan keuangan kan kita sebenarnya kayak banyak beberapa di antaranya itu yang window dressing gitu loh. Jadi kayak diperbagus laporan keuangannya, padahal sebenarnya kinerja keuangannya itu buruk atau ada suatu masalah gitu kan. Jadi kayak kita bisa jadi akuntan forensiknya yang bisa nanti kayak investigasi nih nanti yang terjadi itu sebenarnya apa di dalamnya gitu. Terus ada akuntan sektor publik juga, account officer juga bisa, nanti kita kayak menilai gitu dari nilai pinjaman piutang gitu buat nanti para investor atau para instansi di pihak luar gitu. Mungkin aku bisa melihatnya tuh gini nih Mbak, dari awal kita ngambil peminatan, terus magang, terus pas ngambil buat kerjaan tuh sebenarnya ini terjadi sebuah kesinambungan gak sih? Iya bener banget. Ya, jadi kayak istilahnya kalau kita ngambil peminatan ini ya kita pada akhirnya berpikir ulang untuk magangnya ya di sektor ini, dan nanti kita punya pengalaman lebih dan kita ingin kerjanya di sektor ini pula gitu. Jadi memang saling keterkaitan satu sama lain. Nah terus gini nih Mbak, soalnya kan ya namanya akuntansi ya itu memang benar-benar dibutuhkan banget ya. Soalnya kayaknya setiap lini itu membutuhkan hal ini gitu. Apalagi yang namanya sebuah perusahaan kan namanya juga ada keluar masuknya duit dan analisis keuangan dan lain-lain seperti itu, otomatis benar-benar membutuhkan ya seorang akuntan yang profesional gitu. Dan makanya mungkin ya aku sedikit menghipotesakan kenapa jurusan akuntansi ini itu peminatnya banyak banget dan juga istilahnya persaingannya ketat, ya memang prospek yang ditawarkan itu memang menjanjikan banget sih. Iya benar banget. Karena kan ini kan yang tadi aku bilang kayak irisan antara ilmu ekonomi sama sama manajemen gitu. Jadi kita bisa ngambil dua-duanya gitu loh. Walaupun nanti misal dari prodi ilmu ekonomi atau prodi manajemen mereka kan kayak fokus ke bidangnya masing-masing. Tapi kalau akuntansi itu ada di keduanya gitu. Jadi kayak kita bisa ngambil prospek keduanya juga gitu. Benar. Terus juga kayak aku juga ya Mbak, ada kayak kenalan gitu, ada yang beliau itu jadi konsultan pajak kayak gitu, dan memang ya Allah gajinya Masya Allah banget gitu. Dan iya. Memang kayak pekerjaan mengenai analisis keuangan, konsultan dan lain-lain itu memang luar biasa sih dalam hal penghasilan gitu ya. Memang, iya benar. Luar biasa lah gitu ya. Oke. Nah, terus bagi teman-teman nih Mbak yang mau ngambil jurusan akuntansi ini, terlebih yang mau ngambil di UGM, ada nggak kayak pesan atau wejangan tersendiri buat mereka biar lebih siap? Oke, kalau dari aku nih buat teman-teman, mungkin waktu SMA pada takut gitu ya sama akuntansi, apalagi yang UGM gitu. Padahal sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apa guys, kita tuh santai-santai aja di akuntansi UGM. Yang penting kita belajar, kita berusaha memahami materinya, berusaha untuk ya belajar lebih giat lagi gitu ya. Karena mau dimanapun kita berada ya, mau di UGM atau mau dimanapun universitas nantinya, semuanya itu tergantung dari diri kita masing-masing gitu loh. Kayak kalau misal nanti kita udah masuk ke suatu universitas, udah masuk ke fakultas, ke program studinya, apalagi akuntansi, ya kita harus siap dengan apa yang harus kita hadapi gitu loh. Kalau misal dari awal kita udah nentuin kita mau akuntansi nih, oke, kita udah masuk di akuntansi. Oke, kalau misal kita nemuin kesulitan, kita hadapi gitu loh. Jangan kayak malah, aduh aku nggak bisa nih, nanti aku mau nyerah aja lah, aku mau pindah jurusan. Itu kayak wasting time gitu loh. Jadi kayak kita hadapin aja, kita pasti bisa gitu loh. Kayak kamu tinggal pahamin materinya, kalau nggak bisa kita bisa belajar bareng-bareng gitu loh. Apalagi sebenarnya akuntansi itu nggak terlalu sulit gitu ya. Kayak kita pahamin materinya dan latihan soal ya tentunya. Kalau udah kayak gitu kita pasti bisa kok. Nggak ada yang benar-benar sulit gitu, asal kita bisa belajar dan memahami. Oke.
Mungkin ada sedikit closing statement dari Mbak gitu. Buat teman-teman, jangan lupa buat tentuin minat kalian dari sekarang, karena nanti kehidupan itu akan terus berjalan ya. Jadi daripada nanti kita menyesal di kemudian hari, mending kita berusaha sekarang, kita tentuin sekarang, walaupun nanti kita capek, ya yang penting kedepannya kita bisa lebih sukses lagi gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak untuk kesempatan sharing-sharing kita kali ini tentang akuntansi. Dan harapannya buat teman-teman yang mau ngambil jurusan ini di kampus ini punya pertimbangan lebih dan semakin memantapkan diri untuk oke, aku daftar di sini gitu. Dan ya buat teman-teman yang masih mungkin ada pertanyaan yang mengganjal, kalian bisa langsung aja komen di bawah atau bisa langsung DM ke Instagramnya Mbak Asna ini di sini, dan kalian bisa secara personal gitu buat ngobrol gitu. Oke, terima kasih Mbak Asna. Sama-sama Bagas. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung subscribe aja. Dan kalau ada teman kalian atau saudara kalian yang sekiranya butuh informasi tentang ini, kalian bisa langsung share. Oke, terima kasih semuanya. Bye. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now.